Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Bapak-bapak sehat semuanya? Alhamdulillah. Saya di sini ditugaskan Ibu untuk membahas tentang masalah zakat. Ya. Tapi sebelum kita membahas tentang masalah zakat, mindsetnya, pola pikirnya kita samakan dulu ya tentang masalah harta, tentang masalah kesuksesan. Ya. Jadi ada orang yang memandang sukses itu ada sukses pandangan umum ya. Ada yang sukses berdasarkan Al-Quran seperti apa? Sukses pandangan umum ada, mungkin ibu bapak pernah terkagum-kagum ya. Ketika udah lama teman SMA misalkan ya, udah lama tidak ketemu, jauh-jauh ketemu janjian di salah satu tempat ya, janjian. Pas janjian ngeng ya, wis pakai mobil hebat, mobilnya hebat, subhanallah, pasti terkagumnya sukses, hebat gitu. Ngobrol lah, ketika ngobrol teh ibu bapak diajak sama beliau teh, yuk kita main ke rumah ya. Diajak mainlah ke rumah. Pas diajak ke rumah teh set ibu teh ya, lihat weh si pagerna teh bisa berjalan sendiri, ngeng berjalan sendiri, masuk, wes, iya rumah antum, iya, hebat, sukses ya Bu, sukses itu pandangan umum, ya. Kita bahkan lain pandangan umum, mayoritas umat manusia kita mungkin melihat itu adalah kesuksesan, ya. Datang kita ke rumah, datang ke dalam, ya, ke dalam rumah, terus pas datang ke dalam rumah, datang bapak-bapak, istrinya membawakan minuman. Terkagum. Subhanallah, cantik banget. Luar biasa. Ya, dikenalkanlah, ini istri saya, gitu. Ya. Pas gitu teh ngobrol, hebat tuh, ente bisa seperti ini, bagaimana? Gitu. Alhamdulillah. Saya di salah satu perusahaan sebagai direktur, kagum juga, waduh hebat. Nah, tuh ya ibu bapak, kalau kita berbicara tentang masalah kesuksesan itu ya, apakah sukses itu adalah kaya raya ya? Apakah sukses itu punya rumah yang mewah? Apakah sukses itu adalah tadi menjadi seorang direktur ya, punya pemimpin, bukannya pemimpin, punya menjadi seorang pemimpin, atau menjadi punya pasangan hidup yang sangat cantik gitu ya. Apakah itu kesuksesan ya? Kalau kita lihat ibu bapak, emang ya kalau kita sandingkan, kita hubungkan dengan teorinya Maslow, mengatakan bahwa kebutuhan manusia itu adalah 5 ya. Fisiologis, keamanan dan keselamatan, terus sosial, penghargaan dan aktualisasi diri. Jadi sifat mah ingin dipuji iya, sikap ingin dikagumi iya gitu ya. Da eta mah kebutuhan umat manusia, termasuk kekayaan ya. Ya, makanya puncak sukses kemanusiaan itu adalah kekayaan,
jabatan, harta, pasangan sama dengan sukses. Kalau disimpulkan mah harta, tahta, wanita, etalah sukses. Ya, sepakat? Oke, ya. Ibu bapak, menjadi sukses tentu keinginan setiap manusia ya, termasuk saya. Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya menginginkan hidup seperti itu. Ya. Wajar, boleh. Jadi silahkan kita untuk bermimpi untuk menjadi sukses seperti itu. Silahkan gitu. Ya, tidak ada larangan. Makanya sukses menurut pandangan umum mah tadi kekayaan, terus ketenaran, terus kedudukan. Ya, itu adalah sukses. Makanya banyak yang orang menginginkan seperti itu, banyak yang menghalalkan secara segala macam cara. Hoyong kedudukan, kumaha caranya saya menjadi pemimpin. Nah, segala macam cara disabet tanpa ada aturan agama di sana. Hayang menjadi kaya, sabat semuanya. Korupsi akhirnya deh, ya. Nah, agama tidak ada di sana. Ya. Ibu, bapak semuanya beda dengan sukses pandangan Al-Qur'an. Bagaimana sukses menurut pandangan Al-Qur'an? Bentar, Ibu. Haridang ya, Ibu mantunya. Pertama, oke Ibu. Sukses menurut Al-Qur'an mah seperti ini katanya ya. Jadi sukses menurut Al-Qur'an mah erat hubungannya dengan integritas kepribadian. Ya. Jujur, bager, soleh. Ih, hebat putra si ibu itu mah meni bager, geus kasep teh soleh dah. Suksesnya. Nah, itu menurut pandangan Al-Qur'an mah. Ya. Makanya ya, ada contoh seperti ini. Orang yang menjalani sebuah hukuman penjara karena bersalah dalam salah satu kasus misalnya korupsi ya. Pasti pandangan kita seperti apa, Bu? Pandangannya, apakah itu adalah pandangan orang yang baik? Kan henteu. Jangankan di penjara, kalek dipanggil ku polisi wae kita mah udah justice, dia bersalah, dia tidak baik. Ya. Padahal pandangan Al-Qur'an mah tidak demikian, ya. Pandangan Al-Qur'an mah dilihat dari kepribadian. Makanya Ibu kalau kita melihat mah ya, di dunia saja yang berbuat jahat terus dipenjarakan di rumah tahanan menangisnya di penjara cerik eta teh kalek maka can di penjara diponis udah inkrah udah menjadi suatu keputusan hukum yang tidak bisa diganggu gugat ya bisa itu banding dan lain sebagainya udah inkrah langsung dihukum, dia menangis, belum masuk penjara, udah dinyatakan bersalah saja dia menangis. Ya, siapa yang mau menemani di penjara? Tidak ada, betul nggak? Bayangkan kalau nanti di yaumil akhir, ya, di dunia wae terus nangis, dah, komodain ke di akhirat. Siapa yang mau menemani? Saya mah cinta sejati sama suami saya. Ya, saya mah ek nemanin di neraka oke. Ada nggak yang seperti itu? Sok siapa ya nak? Yang menemanin? Ya, cung, nggak ada kan? Yang siap untuk menemanin? Gitu, ya. Makanya ada dalam satu ayat Al-Qur'an Allah menyatakan wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sampaikan kabar gembira kesaha amanu kepada orang-orang yang beriman wa 'amilus solihat dan orang yang beramal soleh. Ya. Naon kabar gembira teh? Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Surga kasaha eta ka orang yang beriman dan melakukan amal soleh. Jadi Ibu kalau disuruh memilih sukses, milih yang mana? Pilih paradigma yang pertama, mindset yang pertama, atau pilih yang kedua?
Hah? Oke. Andai kita memilih pandangan yang pertama, artinya kita mendapatkan kekayaan, iya. Ya, menduduki jabatan, iya. Tapi itu adalah bukan sukses yang sempurna. Itu adalah suatu kesuksesan yang tidak sejati, tidak holistik. Ya. Tetapi banyak orang yang sukses dunianya, ya, berakhir di penjara, jeruji besi. Ya. Orang yang sukses di kepemimpinannya pun berakhir seperti itu. Ya, makanya ibu bapak tahu Qarun? Tahu Qarun? Ibu tahu Qarun? Hebat tos ketemunya sareng Qarun. Hebat ibu tos papenak sareng Qarun. Hah? Baru. Kami tak coba penak sareng Qarun. Oke, ibu. Qarun itu adalah manusia yang terkaya, diabadikan dalam Al-Quran. Ya. Bahkan dia konon katanya keponakannya Nabi Musa. Ya. Allah abadikan sebagai pelajaran buat umat manusia. Beliau kayanya luar biasa, tapi lupa sama Allah. Akhirnya Allah tenggelamkan dia. Benar tuh, kaya luar biasa. Ya, makanya dalam salah satu ayat dikatakan, Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah al-ayah. Di sana dikatakan bahwa jangankan kanu hartanya gitu ya, Allah telah menganugerahkan kepada Qarun, ya, harta yang begitu banyak sekali. Bahkan eta kunci gudang hartanya yang begitu sangat berat dan dipikul sama orang-orang yang sangat kuat. Gitu, ya. Bahkan ayat yang berikutnya ini ibu ada dalam surat Al-Qasas, ya, ayat 72 sampai 82. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Si Qarun berkata, ya, Qarun berkata, sesungguhnya aku dibeli harta teh karena salah satu faktor ilmuku, lain karena Allah. Saya beunghar teh karena aku pintar. Saya beunghar teh karena aku hebat. Saya beunghar teh karena aku adalah orang yang luar biasa gitu. Itu kata Qarun, ya. Makanya banyak dalam ayat yang lain dikatakan, ya, kalau nggak salah ayat 78-nya, fa kharaja ala qaumi fi zinatihi, keluarlah Qarun kepada kaumnya dengan kemegahannya. Qala alladzina yuridunal hayatad dunya, dan orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, ya laitalana mislama utiya Qarun. Mudah-mudahan saya teh hayang ciga Qarun. Ya. Mudah-mudahan Allah teh memberikan rezeki, saya teh hayang ciga Qarun gitu. Tapi ayat yang berikutnya Allah menyatakan wa qala alladziina utul ilma. Tetapi orang-orang yang dianugerahi ilmu mah lain ceritanya ketika melihat Qarun mah. Beliau mengatakan wailakum, celaka kamu Qarun, gitu, ya. Thawabullah khairul liman amana wa amila sholihan. Ketahuilah pahala yang lebih baik itu adalah orang-orang yang beriman dan orang yang mengerjakan kebajikan. Hartanya benar tapi tidak dijalankan dengan aturan Allah. Nah, ayat hakna, ayat kewajiban apa? Zakat, infak, sedekah, wakaf. Itu yang mengalir mah. Gitu. Itu yang sangat luar biasa. Makanya kenapa Allah abadikan di dalam Al-Quran sebagai pelajaran untuk manusia. Ya. Dan apa endingnya? Endingnya fakhasafna bihi wa bidarihil ar. Kami benamkan Qarun bersama rumahnya ke bumi.
Jadi ibu badai benghar. Hah? Wah? Hoyong atuh ibu tuh. Tapi untung siga korun gitu. Ya. Jangan seperti korun kita kayanya tapi kita kaya inpakan gitu ya. Nanti ada berikut lagi contohnya. Ibu tahu Sa'labah? Sa'labah beliau itu sahabat Rasulullah ya. Beliau sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dan beliau sangat miskin, datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, doakan atau kepada Allah untukku agar aku teh diberi harta. Cing Rasul doakeun atuh. Saya teh cing beunghar. Lamun saya beunghar masuk saya teh erek zakat. Tah, orang-orang miskin ku saya tah. Ya. Gitu. Ya. Akhirnya teh hari kedua pun datang, tapi Rasulullah ketika itu bilang, celaka engkau wahai Sa'labah, hanya sedikit orang yang mampu bersyukur, sementara kebanyakan orang yaitu adalah tidak mampu bersyukur. Allah tahu orang yang punya harta mah ternyata sedikit sekali ya orang-orang yang benar-benar bersyukur kepada Allah. Beda dengan ibu-ibu di sini dan bapak-bapak semua di sini namanya. Oh, ibu-ibu bapak-bapak udah wakaf di sini kan, luar biasa. Ya, sekedap itu asrama kaum pesantrenannya punya. Hari berikutnya, hari keduanya datang lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, cing atuh doakan ya Rasulullah. Rasul teh doanya teh diijabah kok Allah teh. Jangankan doa apapun Rasul minta ya kepada Allah, gunung-gunung akan datang kepadaku dengan membawa harta dan emas gitu, seperti itu. Akhirnya karena Rasulullah kasihan, mungkin didoakanlah oleh Rasulullah sambil dikasih 1 ekor kambing. Dan apa yang terjadi Bu? Beliau kaya ya, jadi pengusaha ya kambing yang sangat luar biasa. Ya, tapi akhirnya ternyata dia lupa akan kewajibannya, tidak menjalankan haknya, tidak menjalankan kewajibannya untuk menunaikan zakatnya. Diabadikan ke Allah ya. Wa minhum man ahadallah, di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Dia berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, pasti kami akan bersedekah. Ya. Ya Allah, mun saya beunghar pasti saya akan bersedekah. Ya. Ini ada dalam surat At-Taubah ayat 75 sampai ayat 76. Ayat berikutnya dalam 76-nya Allah mengatakan falamma atahum min fadlihi bakhil. Ketika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya, ketika Allah memberikan hartanya, bakhilu, mereka menjadi kikir dan berpaling. Dihafalkan oleh Allah. Ampun saya beunghar mah. Pesantren Firdaus percikan iman ku saya dibereskeun dan diberi harta teh ternyata rebar. Ngasihna juga. Gitu. Tuh. Qarun, Sa'labah. Gitu. Yang ketiga. Jadi intinya sukses bukan hanya sebatas kaya ya Ibu Bapak ya. Tetapi kesuksesan itu adalah tatkala kita mengelola kekayaan tersebut sesuai dengan keinginan Allah. Kemarin kan Ibu Bapak semua udah belajar kalau nggak salah tentang bagaimana mengelola keuangan. Ya. Nah, kita praktekkan nanti Ibu ya. Ibu Bapak tahu Fir'aun? Ya. Tahu tapi nggak kenal. Dasieun tadi ya, disebut tahu terus kenalan ya. Fir'aun adalah gambaran sosok manusia yang sukses dalam mencapai jabatan kekuasaannya. Nah, siapa yang tidak tahu Fir'aun dalam satu kisahnya?
Ya. Apakah Fir'aun sukses karena jabatannya? Sukses, tapi holistik gitu kesuksesannya. Kenapa? Endingnya Allah tenggelamkan. Betul nggak, Bu? Makanya ada dalam surat An-Nazi'at ayat 17 sampai ayat 24. Ya. Dalam ayat 17 sampai ayat 24 Allah terangkan di sana. Ya. Idhab ila fir'auna innahu tagha faqul hallaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya fa'arahul ayatal kubra. Lalu Musa memperlihatkan kepada Fir'aun mukjizat besar. Tetapi Fir'aun pakadzaba wa asa. Tetapi Fir'aun mendustakannya, mendurhakainya. Summa adbaro yas'a. Kemudian ia berparing, ya, seraya menantang Musa. Gitu. Fahasyara fanada. Kemudian ia mengumpulkan pembesar-pembesarnya. Ayo kumpul, ayo kita rapat. Setelah itu, faqala ana rabbukumul a'la. Dia berkata, saya ini adalah Tuhan yang paling tinggi. Nah, Fir'aun. Ya. Makanya Allah fa'akhadallahu nakalal akhirati wal ula. Maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia. Apa? Tenggelamkan beliau dengan pengikut-pengikutnya. Ibu, bapak semuanya, ya, yang mudah-mudahan Allah rahmati. Yang berikutnya, ibu bapak tahu Bilal bin Rabah, ya, seorang budak berlian, keturunan Afrika, Habsyi, ya. Beliau disiksa oleh majikannya karena beliau masuk Islam, ya. Beliau disiksa sampai ditindihi. Cek dinu kisah namanya ditindihi naonnya. Lain bahasa yang baik dan benar itu teh, ya. Di naon tuh Ibu? Nah, ditindihan gitu loh. Ditimpa lah gitu ya. Ya, sama batu yang panas di padang pasir yang sangat panas. Disuruh udah keluar dari Islam. Tapi beliau istiqomah dalam pendiriannya. Tetap ahad. Ya, akhirnya dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sampai-sampai belum meninggal pun Rasulullah mengatakan, "Cing atuh Bilal, antum teh boga amalan apa?" Sampai-sampai aku bermimpi mendengarkan langkahmu di surga. Luar biasa ya, ya. Nah, atau amalannya gitu. Ternyata amalannya beliau tidak pernah lepas dari wudu. Selalu berwudu, lamun batal wudu deui, lamun batal wudu deui. Gitu. Oh, Bilal bin Rabah. Orang biasa, tapi karena ketekunannya sama Allah, akhirnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak tahu Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf itu adalah salah satu sahabat yang dijamin oleh Allah masuk surga. Beliau pengusaha, orang kaya, hartawan yang dermawan, seorang donatur Islam, ya. Bahkan beliau berikan jiwa dan hartanya untuk kepentingan Islam, untuk fisabilillah. Bahkan konon dalam satu kisah dinyatakan bahwa beliau pernah menjual tanahnya 40.000 dinar untuk kepentingan keluarganya dan fakir miskin. Ya. Hartanya dipakai untuk jalan Allah. Ya, ibu bapak, dari tokoh-tokoh di atas, ya, kira-kira siapa favorit kita? Abdurrahman bin Auf, Bilal bin Rabah, Qarun, Fir'aun,
Sa'labah. Yang akhirnya kan Sa'labah akhirnya karena itu diangkat lagi kekayaannya oleh Allah dan akhirnya kembali lagi dia menjadi miskin. Akhirnya naon? Kaduh, mencoba baheula teh. Gitu. Ya. Jadi kesimpulannya apa sukses itu? Jadi apakah sukses itu adalah kaya, Ibu? Seperti Qarun? Apakah sukses itu adalah menjadi pemimpin seperti Firaun? Apakah sukses itu menjadi pengusaha seperti Sa'labah? Ya. Jadi arti sukses itu adalah manakala kita mencapai suatu tujuan hidup. Apa tujuan hidup kita? Ada dalam Al-Quran, فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Nah, itu tujuan hidup kita, dunia akhirat hasanah. Bagaimana caranya supaya dunia akhirat dan hasanah itu? Ya, ada dua kewajiban supaya berkah dunia dan akhirat. Ada dua kewajiban dan satu misi dalam hidup kita. Apa kewajiban kita? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Beribadah. Yang kewajiban yang kedua apa? Berdoa. Apa satu misinya? Misi kita itu adalah khalifah fil ardh. Berarti mengelola bumi ini bagaimana supaya menjadi barokah. Udah sama Bu, mindsetnya berpikir semuanya tentang masalah harta, tentang masalah kesuksesan. Oke, kita sekarang berbicara tentang masalah zakat. Ya. Udah sepakat Bu itu? Sukses itu? Oke. Ibu, Bapak, tahu potensi zakat di Indonesia berapa? Seberapa Bu? Sekitar 397 triliun. Mantap ya Bu. 300 triliun zakat di Indonesia. Jawa Barat 30 triliun zakatnya. Sekarang terrealisasi terkumpul hanya berapa? Belum 100 triliun. Bayangkan Ibu Bapak. Ya, dulu saya di Percikan Iman sebagai ketua Jiswab, divisi Jiswab. Ya, dari uang ya sekitar dulu mah belum miliaran ya. Hanya 800 juta ya. Kita bisa menyekolahkan anak-anak dan sekarang udah pada jadi sarjana Bu. Ada yang udah menjadi doktor ya, dokter. Ada yang udah dia beliau kerja di dompet tuh apa ada ya. Ada yang bahkan udah ke Mesir, beliau ngajar di Mesir gitu ya. Itu tuh dari zakat ibu bapak semuanya. Ya, sekarang kita pun ada program, namanya teh program Mahasantri. Ini teh Bu luar biasa. Bayangkan Ibu, mereka hafal Al-Quran semuanya, dari zakat ibu bapak semuanya, luar biasa kan? Bayangkan Bu, ini mas saya membayangkan, seorang di dia misalkannya, kalau biasa yang suka hadir itu adalah sekitar 2.000 lebih, seorang 100.000 berapa tah? 200 juta, betul ya? 200 juta sebulan untuk membiayai pendidikan, untuk membiayai segala macam. Buktinya kenapa zakat, betul kita zakat bisa memberantas kemiskinan. Buktinya Ibu tahu Khalifah bin Umar bin Abdul Aziz dalam jangka waktu 2 tahun lebih, kalau nggak salah 2 tahun 6 bulan ya, sejahtera rakyatnya, sampai bingung kemanakan ini uang zakat karena semuanya menjadi muzaki ya. Bahkan di Singapura mah luar biasa Ibu Bapak. Di Singapura ya kan mayoritas bukan muslim, non muslim ya, satu-satunya negara yang mewajibkan zakat. Lamun warganya tidak membayar zakat, maka terkena pidana. Ya.
Itu di Singapura, Bu. Kalau dia tidak zakat fitrah, kalau nggak salah mah pidananya itu adalah didenda 450.000 dan kurungan penjara 1 bulan. Nggak tahu itu teh aturnya dan atau ya. Kan beda dalam bahasa hukum mah. Ada bahasa dan misalkan 450.000 dan kurungan 1 bulan berarti dua-duanya. Ya, namun dan atau mah bisa dua-duanya, bisa satu. Kalau melalaikan itu luar biasa. Ya. Itu dari dana zakat seperti itu. Ya, kita aja yang baru terhimpun dana zakatnya per tahun 1,5 M, Ibu, bisa membiayai kuliah untuk orang-orang yang kurang beruntung gitu ya, yang lemah di sana ya, bisa menyekolahkan, bahkan sekarang fokus kita untuk membuat para tahfidz Al-Quran di sini. Kan itu luar biasa, Bu. Bayangkan itu sekitar 100 triliun itu adalah dari, kalau nggak salah mah 256 lembaga-lembaga zakat di Indonesia. Ya, itu teh yang terdaftar, belum yang terdaftarnya. Ya. Itu potensinya luar biasa, Ibu. Makanya Ibu Bapak, ya, potensi zakat itu, ya, dari tadi kan 300 itu bisa menjadi solusi. Solusi buat siapa? Solusi untuk masyarakat, ya, pemberdayaan masyarakat. Apalagi konon katanya sekarang akan terjadi resesi ekonomi dan lain sebagainya. Tengah arti naon tanya, Ibu Bapak, nanti aja kita mungkin akan membahas untuk itu, ya. Itu mungkin Ibu Bapak, ya. Itu hanya untuk menyamakan persepsi pola pikir kita tentang masalah kesuksesan pandangan umum dengan suksesan dengan pandangan Al-Quran. Nah, insya Allah nanti ketemuan yang berikutnya kita berbicara tentang masalah zakat. Naon ari zakat teh, naon ari bedana zakat, infak, sedekah teh, dan harus bagaimana. Ya, kenapa kita harus berzakat kepada lembaga, tidak boleh berzakat kepada sendiri-sendiri? Kenapa? Manfaatnya luar biasa kalau kita berzakat kepada lembaga. Ya, itu aja yang dapat saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat ibu bapak semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.